Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, welcome back. Setelah episode lalu, kita membahas hal-hal apa saja yang perlu diketahui saat rekrutmen. Di kesempatan kali ini, podcast Obsesif bekerja sama dengan HRD Bacot akan mengupas tuntas hal-hal dilematis tentang koneksi orang dalam, pengalaman sebagai HR dalam melihat fenomena ini, dan apa saja yang harus diperhatikan jika terjadi di organisasi kamu. Makanya, kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Wah, gini nih, bulan Ramadan, hawanya juga harus vibes Ramadan dong. Terus kita buka puasanya pakai apa nih? Udah tenang, udah ready tuh di meja makan. Eits, jangan lupa ngabuburitnya harus dengerin obrolan seru dari produser Medio di segmen Takjil hari ini dan audio drama kisah Anya dan Aji tayang di podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Apalagi ada insight kesehatan mental loh dari psikolog, dijamin pasti makin seru deh. Sama dong, gue juga ada nih podcast andalan yang bisa didengerin bareng keluarga buat ngabuburit. Ada podcast obrolan meja makan yang gak cuma ngobrolin parenting dan isu rumah tangga, tapi juga punya audio drama yang diangkat dari kisah nyata loh. Wah, seru banget. Kalau gini sih ngabuburitnya di rumah aja, jadi makin seru dan asik. Iya dong, jadi gak sabar kan ngabuburit bareng Medio? Kami dari Medio Podcast Network by KG Media mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Teman obsesif, aku mau tanya nih, pernah gak sih kalian mendengar istilah orang dalam? Atau mungkin pernah dikecewakan oleh rekan yang punya orang dalam? Atau bahkan mungkin kalian nih salah satunya yang orang dalam? Sebenarnya ini bisa dibilang sebagai everlasting topic, karena pembahasannya gak akan pernah berakhir, terutama buat kamu yang masih menjadi job seeker. Terkadang job seeker yang berkualitas atau setidaknya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, seringkali terhempas dengan job seeker lain yang berhasil mendapatkan pekerjaan karena bantuan orang dalam. Tetapi, gak dipungkiri juga nih teman obsesif, menjadi rahasia umum bahkan di beberapa organisasi besar di Indonesia. Walaupun dari segi etika, hal ini sebenarnya memang sangat tabu gitu ya. Namun bukan berarti masyarakat kita tidak terbiasa mendengar bahkan menggunakan mekanisme orang dalam. Ya, memang di satu sisi fenomena ini tentu saja menjadi pengingat pentingnya networking atau mencari relasi dalam dunia kerja. Semakin luas network yang kita punya, semakin luas pula kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi bekerja. Tapi apakah sebenarnya itu salah jika lolos seleksi dengan bantuan orang dalam? Apa sih kemudian yang dimaksud dengan orang dalam ini? Menurut mincotnya HRD Bacot ini, orang dalam bisa dipahami sebagai karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan dan merekomendasikan orang yang dikenalnya untuk bekerja di perusahaan yang sama. Dalam hal ini, rekomendasi hanya sebatas referral, tanpa usaha untuk mempengaruhi maupun memaksa pihak rekruter dalam mengambil keputusan. So, konkretnya, karyawan tersebut hanya bertindak sebagai kurir dalam menyampaikan resume orang yang dikenalnya. Lalu, salah nggak sih hal ini? Ya enggak gitu loh. Kalau kasusnya seperti kasus barusan, kayaknya ya memang nggak akan jadi masalah. Tapi nggak jarang juga kalau orang dalam ini cenderung mencoba untuk mempengaruhi atau bersikap demanding kepada pihak rekruter untuk menerima kandidat yang dititipkannya, meskipun ya kandidat tersebut nggak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dan bentuk pengaruhnya ini juga sering banget ditampilin dengan berbagai macam cara. Mulai dari berbagai rayuan pulau kelapa, misalnya ya dengan memberikan hadiah-hadiah kecil gitu lah ya, yang dikenal dengan istilah nepotisme, sampai ke desakan atau ancaman secara halus. Nah, pertanyaannya nih teman obsesif, apakah pelakunya hanyalah karyawan? Atau termasuk pihak manajemen sendiri? Nah, teman obsesif, di inbox-nya mincot dari HRD Bacot ini ya, banyak banget nih ternyata orang yang DM curhatan mereka tentang fenomena orang dalam ini. Jadi sebagai contoh, ada yang curhat tentang pengalaman dia sebagai HR atau Human Resource dalam merekrut kandidat referensi. Nah, si HR ini
dia dapat titipan dari karyawan yang punya jabatan lah di perusahaan itu. Akhirnya, ya mau gak mau dong si HR ini memproses kandidat yang jadi referensi si karyawan punya jabatan itu untuk join ke perusahaan. Tapi nggak sampai sebulan, ternyata si kandidat ini resign karena merasa perusahaan itu nggak sesuai ekspektasi dia. Nah, itu baru satu kasus ya, teman obsesif. Selain itu ada juga yang punya kasus kalah bersaing dengan orang dalam. Kita sebut aja orang ini si A ya. Jadi setelah beberapa seleksi rekrutmen, tinggallah si A ini dan satu orang lagi, kita panggil aja si B gitu ya, yang bersaing untuk memperebutkan posisi itu. Enggak taunya si A ini gugur dan si B yang terpilih. Tapi usut punya usut ya, si B ini yang keterima di posisi itu ternyata punya orang dalam yang membantu dia untuk masuk ke perusahaan. Walaupun si B ini, si kandidat terpilih ini punya kompetensi yang lumayan, ya rasanya nggak fair aja gitu ya kalah sama kandidat yang punya orang dalam. Apalagi ditaruh di posisi yang ternyata memang tinggi. Yah, nyesek banget deh pasti ya teman obsesif. Kalau kalian pernah menjadi korban orang dalam yang gak sehat, sebisa mungkin ya usut dengan pihak yang berwenang segera mungkin. Kalaupun memang gak bisa, ya mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk keluar dari organisasi itu segera gitu ya. Dari culture-nya aja udah gak bener, apalagi aspek yang lain, ya gak? Jadi itu dulu deh episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya gak akan kalah seru. Nah, biar kalian gak ketinggalan episode terbarunya apa aja ini ya, jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter Medio di @medio_by_kg_media. Dan pantengin terus nih kolaborasi obsesif bareng HRD Bacot. Pantau juga sosial media mereka di @HRD_bacot ya, ada di Twitter, ada di Instagram juga. Dan nantikan episode obsesif selanjutnya hanya di Spotify. Aku Ellen Bellion dan segenap kru obsesif dan HRD Bacot pamit undur diri dulu ya. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.